Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadhana sayyidus syuhur. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah tarawih yang semuanya insyaallah senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada malam yang mulia ini kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa melaksanakan salat Isya. Insyaallah salat tarawih setelah tausiah ini, dan mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita mulai dari awal Ramadan sampai dengan malam ke-23 ini semuanya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nareko bicara ki kemuliaan ataukah bekal-bekal untuk hari kemudian, tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Penjelasannya bahkan dalil-dalil di dalam Al-Quran ataukah hadis-hadis yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup besar dan cukup banyak. Salah satu ayat di dalam Al-Quran engkaina terangkap wang Allah Subhanahu Wa Taala terima kedana, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Iawi ayat seringkali diangkat di mimbar-mimbar ini. Salah satu hikmah di antaranya adalah Allah mengingatkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus orang-orang yang beriman, supaya natangai tungke alena pribadina jiwana, maka da aga purana pasadiangi alena untuk hari kemudian. Aga perbekalan aga bokong aga pura ipasadiangi aleta. Di sini menarik mufassir atau di antara kalangan ulama mufassirin itu mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ligat untuk menunjukkan hari kiamat. Magina menggunakan kata-kata besok, padahal kiamat itu masih jauh. Tapi kenapa kok Allah menggunakan kata-kata ligadin? Puranga mu tanga alemu na sepang Allah Ta'ala makada aga mu pura upigau untuk esso wajah, esso kiamat atau kepole amat tengemu. Aga pura upigau. Kenapa menggunakan kata-kata besok? Artinya itu kiamat itu secara zahiriyah, secara hakikiyah, dia nama bela. Coba lihat perjalanan umur kita sampai dengan malam ini. Ada mungkin perjalanannya menuju kepada Allah sudah 50 tahun. Engkau tahu ya di Allah Ta'ala umuru 60 tahun. Bahkan ada yang hampir mencapai 70 tahun. Itu hakikatnya adalah perjalanan menuju kembali pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ya umur tak bertambah, semakin angkatan bertambah, hakikatnya itu semakin mendekatkan kita kepada akhirat, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya adalah, aga melo ipasadia, bokong aga melo ipasadiangi aleta, jakam mabaya sangadie, tapapole pangoli na puangi.
Yang pertama adalah perbaiki kualitas ibadah. Itu yang paling harus kita perbaiki di pada cengir. Perbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah itu. Sempajat tak pada cengi, puasa tak pada cengi, seket tak pada cengi, baca Quran tak pada cengi, sunnah tak pada cengi, zikir tak pada cengi, semuanya diperbaiki kualitas ibadah itu. Nah sebab banyak sangat dia isa dengan waktu ya, tiba-tiba kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perjalanan waktu ini hanya sekali kita lalui. Tidak pernah berulang dua kali, cuma satu kali saja dalam perjalanan hidup tak. Malam 23 ini itu terjadi hanya sekali seumur hidup. Dan karena berulang dua kali. Ramadan kemarin itu lain. Ramadan paling insyaallah lain toi. Berarti tidak pernah berulang itu. Jadi mari sama-sama setiap menjalani perjalanan 24 jam sehari semalam, maka ipada ceng ya ro anga tapi gau. Sampai ada hadis kursi semalam, maka ipada ceng ya ro anga tapi gau. Sampai ada hadis kursi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan asal Nabi subhanahu wa taala, ya ibadi, khalaqtuka min ibadah fala tal'ab. Anakku, majukku pancaji aku yang itu manusia yang perintahku nasa beribadah laulia fala tal'ab. Ayat lalu mencuci-cuci. Ayat lalu mencuci-cuci berarti pada cegi kualitasnya pada sempanjangnya. Nak ibadah cegi insyaallah bapa mula yang nena mampu mula sa tinjana gangkan na ipanutkon na sampayangin magtay matu sampayata. Coba ada hadis ko ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita man tawadda thumma fa ahsana al-wudu'a ya ningi tomat jenne napa pada jengi batin nama jenne. Artinya cara wudhunya saja diperbaiki. Pemula Nabi Sayyidina di mana, gangkannya Nabi Sayyidina ajena, kemudian berdoa setelah berwudhu, kemudian dia sholat. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tamma ruku'aha. Kemudian dapat sokoi cara nasu rokok. Napa dicek batena rokok. Ya, wa sujudaha napa dicek itu batena sujud. Wa qira'ataha napa dicek itu baca-baca oleh sempajana. Wa qalatis shalah mesti sempajana napa pakul batena sempajana. Agar sempajana hafazakallahu kama hafazani. Muhammad yang paling ketuamu Allah Ta'ala pada Tuhan kamu yang paling kamu sesempajana. Jangan kau ibadah cek mati tak jaro jaga sempajana na jaga topi matu yang sempajana. Gangkana kuturue gangkana seluruh mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kualitas ibadah memang perlu itu. Jadi pada cek setinjau pada cek. Jadi nak mesti pakai paling ngerangin makanya sempajana sempajana jadi dan malah setinjau dan malah itu. Jadi tiga serangkai ini mesti sama-sama harus diperbaiki. Istinja harus baik, memenuhi persyaratannya, memenuhi rukunnya. Kemudian air wudhu, cara mengambil wudhu juga harus baik. Jangan asal berwudhu, tapi engkau sama sana, engkau rukunnya jenis ada bukan wudhu, jenis engkau mana dia wudhu, bikin-bikin tahu. Kemudian tahu disampaikan ibadah cek, baca-baca, ibadah cek, ibadah nerana. Maka engkau terlalu rukun supaya ibadah cek. Yang pertama rukun pilihannya. Seluruh gerakan harus diperbaiki. Yang kedua, rukun qauliyah, seluruh ucapan mesti. Tidak ada yang sempurna solatnya. Semuanya disuruh disunatkan itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tidak bangi. Nasabah yaitu robo bila ada supaya tidak ada yang sempurna. Oh buat astagfirullah ya dan pengingat keluarga kamayai seluruh gerakan saya mau pemula tagak bereku gangkak kumat berselen. Dia nama leceh yang punya kawan. Kemudian obat macam-macam teh bila supaya apa mula Fatihah dan kaku matahiyah yang kakak masalah kakak kurang yang punya kawan. Dia kata sopu. Kemudian ketiga tentu kalbiyah bagi gerang niat. Ya Allah jatuh punya kamu telah bersembahyang kiai. Para luya sembahyang saya.
Nah sementara yang untuk Rasulullah pada merasakan itu nikmati itu Pak, nikmati. Nah sahabat aku itu nikmati. Nah sementara sampai sang itu berlalu bagaimana? Tetapi Ramadan ini sedih tepat kali malam 23. Ibarat sebuah kompetisi, inilah masuk final, inilah putaran terakhir di Ramadan ini, dan ini adalah putaran yang sangat luar biasa. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dilakukan kecuali nanti mana di sekolahnya, bau berwadar wahdia lainnya, patatong iwalnina, pasangka ibadah dan ibadah, syadda misarahu bahkan bila akan jadi bidana. Artinya frekuensi ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu masuk di 10 malam terakhir bilang apa nih? Makanya saya sering jemaah sekalian itu sering mengatakan di mana-mana kadang ajak lalu tapak pada batita mengaji musabab labui. Ajak lalu tapak pada batita mengaji ulil-rajak labui dengan bulan Ramadan yang ada pada hari ini. Harus dibedakan ini. Ajak lalu tapak pada batita beribadah, cara ibadah di bulan Syawal kemarin dengan cara ibadah di Ramadan ini. Nah mungkin di Rajab, di bulan Rajab, di bulan Syawal mungkin ada orang satu lembar, 2 lembar, 3 lembar selesai. 1 lembar, 2 lembar tidak istirahat. Tetapi di Ramadan berikan waktu yang banyak terhadap Al-Quran. Saya pokok ayat ini cuma mau lalu pengelatan ayat. Jaminannya jelas. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca di benda Al-Quran yang sedang minta. Nasabah kelak akan datang yang kepada memberikan syafaat kepada yang sering membacanya. Jadi alhamdulillah semakin dibaca, semakin banyak memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik di dunia maupun masuk dalam barzakh bahkan dari sermudina wa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbicara di apa berkat sebenarnya itu semuanya kehubungan dengan cuma yang perlu dianu adalah bagaimana kualitasnya. Ya kualitas nama ya apa mulai terungkap kita lama-lama ya supaya mengarimi, supaya surga karena ilmunya supaya bisa itu sama, tetapi yang perlu diperbaiki adalah itu masuk Allah Ta'ala di surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena pancanya buang Allah Ta'ala yang mengatur yang semuanya ujian, sehat ujian, malas ujian. Untuk apa? Ayyukum ahsan amala. Kalau kita menyebut mengatakan maka di antara yang diuji dari sekian banyak hambanya ini, siapa yang paling bagus? Siapa pengertian? Tapi kualitasnya itu. Dan kalau ada orang misalnya ngaji 1 lembar, tapi bagus caranya, taksimnya, bacanya, panjang pendeknya, matnya dijaga, ya apa namanya rukun-rukun bacaannya yang lain, rukun-rukun bacaan itu dijaga. Mungkin itu lebih baik silampa bila baca daripada ada orang yang 1 juz tetapi tidak menjaga taksim bacaan Al-Quran. Itu namanya kualitas. Ya, jemaah sekalian, 9 malam itu kurang lebih 700 jam. Pertanyaannya adalah di antara 500 jam kita bersama dalam Ramadan ini, apa saja yang kita lakukan ini? Apa saja yang sudah disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada kira-kira apa? Nasabah lawa ini sama ada sedih tidak? Ya, sedih siaga bilang ya lawa sudah tuh. Dia sedih siaga baca Quran lawa sudah tuh. Dia siaga ini apa boleh? Kalau bilang tak lawa sudah tuh. Bakul lawa sudah tuh ya Allah. Di antara 500 jam itu agak-agak kesempatan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sadar evaluasi aliyata, ya makanya ada iktikaf. Dan suruh kita minta dianjurkan sekali di 10 malam terakhir ini ada iktikaf. Apa artinya iktikaf? Itu berdiam di masjid. Ya berdiam di masjid menunggu datangnya Lailatul Qadar, tidak ada pihak kecuali selalu fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah selain itu yang menyamankan sinampu, nah selain itu painena sinampu, nah selain itu sinampu untuk apa? Itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iktikaf diam di masjid. Jadi hampir sama dengan istilahnya itu wukuf. Nah wukuf itu di Arafah itu maknanya juga wukuf diam. Jadi wukuf itu diam, iktikaf juga diam. Agak memang itu apa yang mau ditafakuri? Paling tidak ada 3 yang mesti ditafakuri iktikaf di situ. Yang pertama adalah siapa saya? Iga kan?
Yang kedua, boleh tega ke ia. Yang ketiga adalah melok kalau tega. Itu sebenarnya itu yang mau difokuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat dari mana saya, kemudian di mana saya, kemudian mau ke mana saya. Itu yang mau itikafi. Dievaluasi aleta, dia jangan pernah mengatakan mengalah dan amal aku, engkau sumpayaku, engkau tahajud, engkau baca Qur'anku. Ini ucapan yang mesti disampaikan kepada semua orang. Yang mesti disampaikan adalah saya banyak dosa. Yang main ke atas aku supaya kita mengevaluasi diri kita, kemudian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali mengatakan saya sudah banyak amalku, saya sudah banyak berbuat usiaku. Tidak mungkin, tapi saya banyak dosa dan saya banyak kesalahan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang saya sampaikan tadi di awal, maka Allah Taala dia sini kita mematut koe. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap diri memperhatikan mengenai ayat berarti untuk alena untuk hari esok setelah kematiannya. Bahkan Allah Taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kali disebut dalam ayat ini itu untuk memperkuat maka dek jaga wukuf kami yang melebih pasangannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didukung oleh ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, karena sebaik-baik bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa itu sendiri. Dia puasa kita tapi jika lain tujuannya bagaimana mengantarkan seluruh kaum muslimin, seluruh orang beriman yang sudah melalui proses ibadah puasa ini supaya la'allakum tattaqun, untuk ia dari terpangkat oleh Tuhan Allah Taala sebagai orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sebagai kesimpulan bila yawi ceramai di malam yang ke-23 Ramadan. Yang pertama, mari sama-sama yang kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi peserta ujian. Bagaimana kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita kena uji, maka yang pertama perlu diperbaiki adalah kualitas ibadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melihat banyaknya, jangan pernah melihat kuantitasnya, tapi perhatikan kualitasnya. Namun itu cedek ke komandan nungangi, namun itu cedek ke komagasing daripada mereka tapi betul-betul daripada mereka tapi tidak menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dijaga ketuan dan roh amalan yang paling pertama sekali akan dinilai bahkan diteliti oleh Allah, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepanjang. Mari sepanjang pengguna sini apa kusiangi. Sini dapat kusiangi. Jadi pengguna ibadah sepanjang yang kemarin dia sepanjang insyaallah yang lagi itu bagus itu. Puasa segeta, haji umrah dan lain sebagainya sudah jamin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya itu baik. Yang penting makasih bonus. Nah, tapi kalau salatnya bermasalah, boleh jadi yang lain ikut bermasalah. Ayat ini luar biasa yang diberikan oleh Allah, perintah salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Taala mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dari Ramadan ini sampai pada akhirnya, dan setelah Ramadan kita mampu meneruskan perjuangan ini setelah kedua bulan Ramadan. Dan insyaallah ya saya semua barakah ikuasai, barakah ramalangi, ia pada nilai dari pemesuni oleh bulan Ramadan. Tamat di bulan Syawal, apakah kembali ke masjid berjamaah kembali, ataukah mengaji kembali, matahari isu atau bagaimana? Jadi sering saya mengatakan kaifa ba'da Ramadan, bagaimana kita setelah Ramadan? Ini itu misi kita. Yang mudah-mudahan yang ketiga adalah kita mampu istiqamah dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai panduannya Syekh Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang pernah memberikan doa kepada kita semuanya. Nah, bisa diselipkan di doa tadi. Akan asal Syekh Hasan Al-Basri, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Jadi Allahumma anta rabbuna, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan Engkaulah Rabb kami. Farzuqna al-istiqamah,
senantiasa taat, yang pendenungan ibadah sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Jadi dari Allah Ta'ala dari finalis Ramadan yang akan menjadikan atau menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin bisa mengendalikan dirinya baik di Ramadan, setelah Ramadan, dan